Dia belum bisa menerima cinta saya dengan tulus. Dia belum berdamai dengan masa lalunya dan membawa trauma itu ke orang baru. Benar tidak Ustadz, jodoh itu di tangan kita, takdir itu yang di tangan Tuhan. Jika kita ingin berjodoh, maka sama-sama berusaha untuk saling bersama. Jika di antara kita memilih untuk berpisah, maka salah satu di antara kita tidak ingin berjodoh. Tapi di sini Ustadz, saya ingin berjodoh sama dia. Saya berpaksa diri untuk memilihkan Ngomong dong ya. Amin, amin. dengan cara apa lagi yang harus dilakukan Ustadz. Dari salah satu pihak meninggalkan buat tidak ingin berjodoh, tapi di sini saya yang masih ingin berjodoh dengannya Ustadz. Kembali lagi di awal perkataan tadi, gak boleh pasrah. Kalau memang dia yang kamu mau, kejar dia. Jodoh itu takdir. Terserah mau dipakai bahasa qadar kek, mau dipakai bahasa takdir kek, sama aja. Jodoh itu takdir dan termasuk takdir yang tidak berubah. Apa itu takdir? Kalau kita balikin ke definisi teoritis yang tadi nggak sempat saya bahas karena saya nggak mau tadinya terlalu teoritis. Mahwal qada, kan ada al qada wal qadar kan? Mahwal qada? Al qada huwa ilmullahi fil azal bima waqa'a fil kaun. Qada itu ilmullah yang azali tentang apa yang terjadi di semesta. Itu namanya qada. Wa ammal qadar huwa wuqu'u syai' muwafiqatun li ilmillah. Sedangkan qadar atau takdir itu adalah kejadian-kejadian yang sesuai dengan ilmu Allah. Sehingga para ulama menyimpulkan semua kejadian dalam hidup kita itu adalah takdir. Lahir, mati, jodoh, rezeki, peristiwa, sakit, jatuh, bangun, segala macam, untung, rugi, semua itu adalah takdir. Nggak ada satupun peristiwa dalam hidup kita sekecil apapun di luar takdir Allah. Karena takdir itu artinya ketentuan Allah yang berlaku dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang besar maupun yang kecil, semuanya takdir Allah. Dan itu tidak berubah. Yang berubah apa? Yang berubah hal, yang berubah itu keadaannya. Ketika peristiwa itu terjadi, keadaan kita dalam keadaan bahagia atau sengsara, itu yang bisa berubah. Dan dia berubah tergantung pilihan kita. Kita mau sengsara atau mau bahagia? Kalau mau bahagia, taat kepada Allah, ikhtiar dengan cara yang halal. Kalau sengsara, dengan cara yang haram, gak taat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Tapi kejadiannya sama, cuman hasil dan rasa ataupun keadaannya berbeda. Termasuk jodoh, rezeki. Jodohnya gak berubah, orangnya itu. Tapi keadaan ketika kita bertemu dengan dia, itu tergantung pilihan kita. Kalau kita menemui dia dalam keadaan gak pacaran, dalam keadaan ta'aruf, dalam keadaan udah siap, udah punya kapasitas yang baik, insya Allah bahagia. Berarti itu pilihan kita. Tapi kalau kita ketemu dia, kita pasti ketemu dia. Yang kita pilih mau ketemu dalam keadaan yang mana nih? Jadi kita ketemu dia itu takdir yang gak berubah. Tapi kita bertemu dengan dia dalam keadaan yang mana, itu takdir yang berubah dan tergantung kita. Kalau kita ketemu dia dalam keadaan pacaran, dalam keadaan berbuat dosa, dalam keadaan belum siap, belum belajar apa-apa, belum punya kapasitas sebagai calon suami, berarti kita memilih keadaan sengsara. Kalau kayak gitu, kalau kita lagi naksir dengan seseorang, apakah kita pasrah aja atau kita kejar? Kalau saya, kejar. Kenapa kejar? Dengan syarat jangan bermaksiat, itu aja. Dengan syarat jangan melanggar syariat. Ikhtiarkan yang terbaik. Ta'aruf, mungkin datang ke orang tuanya, mungkin cari tahu tentang dia lewat orang-orang yang kita kenal, sampai sekenal mungkin, lalu berusaha untuk menyatakan baik-baik dan seterusnya. Tapi kalau ternyata hasilnya gak jadi, kembalikan lagi kepada takdir. Qadarullah, dia bukan jodoh saya. Kalau belum terjadi gimana? Ya ikhtiarkan aja. Apakah ikhtiar saya yang kemudian ternyata nggak berhasil itu sia-sia? Enggak. Ikhtiar kita terhadap apa yang kemudian nggak jadi nggak akan sia-sia. Kenapa? Allah tidak menilai hasil, Allah menilai usahanya. Mau jodoh mau rezeki sama. Allah tidak menilai hasil, Allah menilai usahanya. Kalau usaha kita maksimal, walaupun yang kita kejar itu emang bukan rezeki kita, dan itu nggak akan pernah kita dapatkan karena emang bukan rezeki kita. Tapi kan kita nggak tahu. Mau kerja di sebuah lembaga misalnya atau di BUMN, belajar habis-habisan, ikut training habis-habisan biar keterima di sebuah BUMN. Ternyata takdirnya kita emang nggak akan kerja di situ.
Apakah usaha kita sia-sia? Enggak. Usaha kita itu meningkatkan kapasitas kita, menambah ilmu kita, menambah pengalaman kita, dan di sisi Allah menambah pahala perjuangan kita yang nanti akan Allah akumulasikan kepada takdir rezeki kita. Misalnya takdir kalian jadi pengusaha, tapi karena belum tahu, ya udah yang dekat aja dulu. Ada tes kerja di sebuah lembaga atau sebuah perusahaan, kalian ikhtiar habis-habisan dengan cara yang halal. Ternyata emang bukan itu takdir rezeki kalian, ditolak kerja di situ. Maka ikhtiar kalian ini value-nya akan Allah bawa dan diakumulasikan ke takdir menjadi pengusaha. Sehingga kalian lebih mudah jadi pengusaha. Nanti ketika kalian jadi pengusaha, Allah akan berikan banyak kejutan, Allah akan berikan keberkahan. Artinya ikhtiar kalian yang tadi yang hasilnya nggak berhasil itu nggak sia-sia. Tinggal kalian kembalikan aja dengan kata-kata qadarullah, itu bukan rezeki saya. Gitu juga dengan jodoh. Rezeki ngejar nih, cewek yang rezeki udah harapkan. Dikejar habis-habisan dengan perjuangan. Rezeki mulai kuliah serius, kalau udah selesai kuliah mulai kerja serius, mulai bikin usaha serius. Tambahin kapasitas rezeki, ikut training parenting, ikut training menjadi suami apa segala macam. Ikhtiar nih. Ternyata dia jadinya sama orang lain. Misalnya, tapi semoga enggak ya. Misalnya, kalau itu kejadiannya, maka katakan qadarullah, dia bukan jodoh saya. Lalu ikhtiar saya sia-sia enggak? Enggak. Allah akan ambil value ikhtiar rezeki, dibawa kepada jodoh rezeki. Nanti ketemunya dengan jodoh dalam kan rezeki, value-nya udah bagus. Udah mengerti ilmu tentang suami, tentang ayah. Usahanya udah berjalan, finansialnya udah settle, udah lebih siap. Enggak ada yang sia-sia. Makanya kalau ditanya, apakah saya diam aja atau saya kejar? Kejar. Karena gak akan sia-sia apa yang kita ikhtiarkan lillahi ta'ala. Tapi kalau nanti dapat hasil, apapun hasilnya baik atau buruk, kembalikan kepada takdir. Kalau baik, ini adalah anugerah dari Allah, takdir bagi saya. Kalau buruk, ini adalah bukan takdir saya, ada takdir saya yang lain. Jadi dibalikin ke Allah. Sehingga kalau kita dapat sesuatu gak sombong, ketika kita kehilangan sesuatu, kita tidak berputus asa. Nanti rezeki baca firman Allah di dalam surat Al-Hadid ya. Surat Al-Hadid ayat 22. Di dalam surat Al-Hadid ayat 22 itu Allah berfirman, Ma أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada satupun kejadian yang menimpa di bumi dan menimpa kalian kecuali tercatat di dalam kitab. Kitab apa? Kitab takdir. Bahkan sebelum itu terjadi dan sesungguhnya itu mudah bagi Allah. Supaya apa? Supaya kalian tidak berputus asa terhadap kegagalan. Dan supaya kalian tidak sombong terhadap keberhasilan. Jadi pemahaman kita tentang takdir itu penting. Tujuannya kalau kita gagal, kita gak putus asa. Oke, itu emang bukan takdir saya. Ikhtiar lagi. Kalau berhasil, oke, itu adalah anugerah Allah. Jadi gak sombong. Nanti baca di surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Allah